Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Ya, kali ini kita akan membahas materi akhlak. Melanjutkan materi sebelumnya ya. Nah, sebelum itu, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sudah Ibu, sudah berdoa. Sudah, baik, alhamdulillah sekali ya. Ternyata begitu soleh-solehahnya anak-anakku. Selanjutnya yaitu persiapkan dulu semuanya, alat tulis diambil. Ya, jangan lupa pakai masker atau facial dan cuci tangan dulu. Sudah? Ya. Kali ini kita akan membahas materi metode peningkatan kualitas akhlak. Nah, sebelum ke metode, kita harus tahu dulu, akhlak itu apa? Ya, kita lihat dulu tayangan ini ya. Akhlak berasal dari bahasa Arab yang berarti asasiah, perangai, at-tabi'ah, kelakuan, al-muru'ah, peradaban yang baik, dan ad-din, agama. Nah, dalilnya ada di surat Al-Qalam ayat 4. Siapa yang mau baca? Ya Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Artinya, dia sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Surat Al-Qalam ayat 4. Ya, terima kasih. Selanjutnya itu akhlak. Jadi semua udah paham ya, akhlak itu sesuatu yang sangat penting dimiliki oleh semua manusia. Akhlak bukan aturan atau norma tertulis yang harus dipatuhi, tetapi akhlak adalah suatu hal yang bersifat abstrak yang harus ada di dalam diri manusia. Akhlak tidak dapat dibuat-buat oleh orang lain, karena akhlak sendiri adalah perilaku spontan yang dapat diasah dengan selalu membiasakan perilaku terpuji. Dalil tersebut menjelaskan bahwa contoh dari akhlak yang baik itu sudah dicontohkan dalam Rasulullah SAW. Jadi kita tinggal menirunya saja. Nah, kira-kira kita semua sudah memiliki akhlak yang baik belum? Tuh ya. Nah, oleh karena itu, kita harus mengetahui macam-macam metode peningkatan kualitas akhlak. Untuk peningkatan kualitas akhlak, kita dapat mengasahnya melalui cara atau metode yang tepat. Jadi di sini tidak ada metode yang terbaik dan metode yang terburuk. Karena apa? Karena semuanya itu baik, tapi harus sesuai dengan kondisi. Nah, kalian semua tahu nggak metode apa? Oh, belum. Metode itu berasal dari dua kata, meta dan hodos. Meta berarti jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan, dan hodos adalah caranya. Bu, salah. Itu tuh meta berarti melalui, kalau hodos itu jalan atau cara, bukan kayak gitu. Saya hanya menjebak sih sebenarnya. Kira-kira anak-anak ini pada konsentrasi apa enggak? Ternyata konsennya benar yang disampaikan tadi Mbak tadi ya. Meta berarti melalui dan hodos adalah jalan atau cara. Sehingga metode berarti jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan. Lalu macam-macam metode meningkatkan kualitas akhlak. Itu yang pertama, komitmen dengan jalan
hidup kita. Komitmen jalan hidup kita itu berarti mengikuti ajaran agama kita, yaitu Islam. Yang kedua, loyal kepada Allah, Rasul, dan Islam. Nah, setelah kita tahu kan, kita itu agama kita tadi apa, komitmennya apa? Komitmen kepada Islam, berarti kita harus loyal juga kepada yang membuat itu, yaitu Allah, dan yang membawa adalah Rasul. Yang ketiga, kesungguhan dalam menjalani kehidupan. Yang keempat, menumbuhkan sikap toleran, tasamuh, dan memaafkan. Selanjutnya, membangkitkan sikap moderat terhadap orang lain dari segala sesuatu. Nah, tapi ada perbedaan nih. Menurut Imam Al-Ghazali, beliau memberikan metode tersendiri untuk dapat meningkatkan kualitas akhlak kita. Yang pertama, yaitu metode taat syariat. Metode ini berupa pemenahan diri, yaitu membiasakan diri dalam kehidupan sehari-hari untuk melakukan kebajikan dan hal-hal yang bermanfaat sesuai dengan ketentuan syariat, aturan dari negara, dan norma-norma kehidupan bermasyarakat. Cara menerapkan metode ini yaitu yang pertama, membiasakan diri untuk selalu melakukan kebaikan dan menjauhi larangan. Larangannya Allah ya, bukan larangannya kita. Yang kedua, menjauhi permusuhan. Nah, yang ketiga, baru membiasakan diri untuk menyesuaikan dengan lingkungan. Jadi, yang pertama itu kita harus membiasakan untuk selalu melakukan kebaikan dan menjauhi larangan. Nah, karena kita sudah melakukan kebaikan dan menjauhi larangan, tentu permusuhan itu tidak akan terjadi. Dan otomatis diri kita dapat menyesuaikan dengan lingkungan kita. Begitu. Setelah metode pertama sudah kita laksanakan, kita lanjut ke metode kedua, yaitu metode pengembangan diri. Metode ini bersifat bercorak psikoedukatif yang didasari oleh kesadaran atas kekuatan dan kelemahan diri yang kemudian melahirkan keinginan untuk meningkatkan sifat-sifat baik dan menghilangkan sifat-sifat yang buruk. Dalam pelaksanaannya, proses pembiasaan ini ada seperti sama dengan metode taat syariat tadi, yang 3 tadi dijelaskan itu loh. Ditambah dengan upaya meneladani perbuatan dari pribadi-pribadi yang kita kagumi. Nah, misal nih, anak-anak, ya, Mas siapa ya di sana? Mas Syaifuddin. Mas Syaifuddin itu siapa yang tokoh yang dikagumi? Ayah. Waduh, Masya Allah, ayah banget ya. Berarti kita harus mencontoh ayah. Perbuatan apa yang ayah lakukan yang dapat memotivasi ke diri kita? Siapa lagi yang punya siapa lagi tokoh yang dikaguminya? Siapa? Oh, Mbak ini, Mbak Intan, silahkan. Rasulullah. Ah ya, Rasulullah. Rasulullah itu berarti Rasulullah kan teman tahu ya, Rasulullah itu adalah tokoh yang memiliki pribadi yang sangat baik dan selama hidupnya dia tidak melakukan perbuatan yang melanggar syariat, kayak gitu ya. Jadi Mbak Intan dan teman semua harus melakukan seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, bagaimana dengan cara penerapannya? Yang pertama, berupaya meneladani perbuatan-perbuatan terpuji dari sosok pribadi-pribadi yang dikagumi. Seperti tadi Mas
Mas Syai itu mengagumi sosok ayah. Berarti Mas Syai itu harus meneladani perbuatan-perbuatan terpujinya. Begitu juga dengan Mbak Intan dan teman-teman semuanya. Yang kedua, membiasakan konsisten untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan terpuji dan menghilangkan sifat-sifat tercela yang ada pada diri kita. Jadi, menurut Ibu, kalian itu harus mencatat. Nggak harus sih, tapi setidaknya kita mencatat perbuatan baik kita apa, perbuatan yang buruk kita apa. Setelah itu, perbuatan buruk kita minimalisir, kita kurangi dan tambahkan dengan perbuatan yang baik itu. Nah, yang kedua, membiasakan konsisten untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan terpuji dan menghilangkan sifat-sifat tercela tadi. Itu ya, yang kedua tadi ya. Yang ketiga, berusaha meningkatkan potensi-potensi yang baik yang ada pada diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, setelah tadi anak-anak sudah tahu perbuatan baik kita apa, yang buruk apa. Lalu kan perbuatan yang buruk itu diminimalisir. Jadinya potensi-potensi yang baik itu akan keluar dengan sendirinya. Gitu. Selanjutnya, metode yang terakhir yaitu apa? Kesufian. Ya, di slide ada ya. Metode kesufian. Metode ini bercorak spiritual dan religius. Maksudnya apa? Ya, yang pokoknya yang agama banget kayak gitu ya, agamis banget, soleh-solehah banget kayak gitu ya. Metode ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pribadi yang mendekati citra insan kamil atau manusia yang sempurna atau ideal, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah ya, kayak gitu ya. Pelatihan ini ada dua cara, yaitu al-mujahadah dan ar-riyadah. Al-mujahadah berarti usaha dengan sungguh-sungguh untuk menghilangkan segala hambatan pribadi seperti harta, kemegahan, tahta, maupun maksiat. Yang kedua, yaitu ar-riyadah adalah latihan mendekatkan diri kepada Allah dengan segala berusaha meningkatkan kualitas ibadah kita. Nah, jadi yang pertama itu kita harus bersungguh-sungguh untuk menghilangkan segala hambatan kita. Misalkan dengan harta kita akan menjadi berbuat maksiat, maka minimalisir, kita harus berusaha untuk menjadi yang baik. Kalau misalkan harta itu mengganggu kita, ya udah hilangkan. Tapi harta itu bisa digunakan untuk kebaikan, seperti untuk bersedekah dan lain-lain. Nah, caranya untuk melakukan perbuatan ini, metode ini, yaitu pertama membiasakan bersifat zuhud. Zuhud apa? Iya. Yang kedua, melakukan riyadah atau mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, meningkatkan kualitas ibadah. Nah, selanjutnya hikmah dari kita meningkatkan kualitas akhlak kita apa? Ya, belum ada tahu ya. Yang pertama, jadi dapat membiasakan diri untuk selalu melakukan kebaikan dan menjauhi larangan. Yang kedua, dapat meningkatkan kemampuan baik yang ada pada diri sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Yang ketiga, dapat berinteraksi sosial untuk menyesuaikan dengan lingkungan kita. Yang keempat, dapat menjauhkan diri dari perbuatan permusuhan.
karena kita selalu melakukan perbuatan yang baik. Yang kelima, dapat melaksanakan dan meningkatkan kualitas ibadah kita, baik itu ibadah mahdoh maupun ibadah ghairu mahdoh. Lalu, bagaimana dengan perilaku orang yang memahami metode meningkatkan kualitas akhlak? Yang pertama, memahami metode-metode yang bisa meningkatkan kualitas akhlak seseorang dan cara penerapannya. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang metode untuk meningkatkan kualitas akhlak itu ya. Nah, tinggal kalian semua melakukan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nanti Ibu cek ya. Yang kedua, berbakti kepada orang tua dengan semaksimal mungkin. Yang ketiga, mengetahui contoh orang yang memiliki kualitas yang baik. Yang keempat, mengidentifikasi hikmah dan kualitas peningkatan akhlak. Dan yang terakhir, menghiasi akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sampai di sini, apakah ada yang mau bertanya? Bu mau tanya, bagaimana kalau kita itu udah merasa bosen melakukan ibadah itu? Apakah boleh kita melakukan yang lain atau gak usah ibadah kayak gitu? Kasih Bu. Baik, pertanyaannya bagus sekali ya. Bagaimana jika kita sudah mulai bosan dengan ibadah itu? Bosan itu manusiawi ya. Semua orang pasti akan merasakan kebosanan. Nah, untuk mengatasi itu, kita dapat memvariasikan ibadah. Bagaimana dengan bentuk variasinya? Misalkan nih ya, kalian melaksanakan sholat wajib sebelumnya adalah melakukan sholat ba'da dan qobliyah dan ba'da ya. Nah, kalian bosan untuk melakukan itu, maka kalian bisa melakukan dengan hal yang lain, ibadah yang lain, misalkan melakukan puasa Senin Kamis. Kalau Senin Kamis udah capek lagi, ya udah minimal sholat duha. Sholat duha nggak bisa, sholat tahajud dan lain-lain. Gitu. Nanti divariasikan aja. Yang penting ibadah kita harus ada gitu setiap harinya ya. Ya. Selanjutnya, Ibu tugaskan untuk mengerjakan di halaman 97 sampai 98. Silakan dikerjakan di rumah. Nanti apabila ada yang belum paham, bisa tanyakan ke Ibu di pertemuan selanjutnya. Kayak gitu ya. Tapi usahain mengerjakan dulu ya. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.